Shalom saudara-saudara, siapakah Allah? Sebuah pertanyaan yang penting sekali. Namun yang lebih penting lagi adalah kepada siapa kita bertanya. Saudara akan menemukan begitu banyak definisi tentang Allah menurut keyakinan tiap-tiap orang yang menjawab pertanyaan saudara. Bahkan sesuai dengan sumber atau kitab suci yang menjadi dasar jawaban mereka itu. Hari ini kita akan belajar mengenal Allah melalui wahyu khususnya. Wahyu khusus yang dimaksud adalah Alkitab. Siapakah Allah itu? Salah satunya yang menampakkan diri kepada Musa. Sebelum lebih jauh kita belajar mengenal Allah dari Alkitab, mari kita minta pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah batin kami agar kami dapat mengenal Allah kami dengan benar. Sebab begitu banyak definisi mengenai Allah di dunia ini, namun juga banyak yang tidak menampakkan Allah dalam hidupnya. Berikanlah rahmat-Mu ya Allah kepada kami sekalian. Mohon Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbahagialah saudara-saudara yang telah membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan setia. Sebab melaluinya Roh Kudus bekerja dalam diri saudara-saudara sekalian. Siapakah Allah itu? Pertama-tama Alkitab mengenalkan begini saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Alkitab mengenalkan diri Allah sebagai pencipta. Satu-satunya pencipta di semesta alam. Sebagai pencipta, ia adalah Allah yang berdaulat, yang maha kuasa. Karena itu Roma 11 ayat 36 menegaskan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bila Alkitab menerangkan tentang diri Allah pertama-tama sebagai pencipta, maka kita pasti meletakkan diri kita sebagai ciptaan. Ada pencipta, maka ada ciptaan. Posisi kita di situ tidak pernah sama dengan pencipta, ataupun tidak akan pernah sederajat dengan pencipta. Tidak pernah. Kita ini ciptaan. Walaupun Mazmur mencatat sebagai ciptaannya, kita itu diciptakan begini saudara. Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apa artinya? Maka engkau telah menjadikan dia kurang sedikit daripada segala malaikat dan engkau memakotai dia dengan kemuliaan dan dengan hormat. Pengenalan yang benar akan membimbing kita mengambil keputusan untuk kasih dan hormat kepadanya. Takut akan namanya. Ajarannya itu di sini ya saudara. Pengenalan yang benar akan membimbing kita mengambil keputusan untuk kasih dan hormat kepada Allah. Takut akan namanya. Saudara-saudara, sebelum kita mengenal lebih jauh siapakah Allah itu, maka pertanyaan yang sama pentingnya bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengetahui adanya Allah. Memang harus diakui bahwa manusia itu tidak dapat mengenal Allah dengan sempurna, namanya ciptaan. Tapi juga tidak boleh mengenal Allah secara spekulatif, tidak boleh saudara. Kita dapat mengenal Allah sekali lagi melalui wahyu, melalui penyataan Allah. Bila kita mulai dari wahyu Allah, maka dimungkinkan kita dapat mengenal Allah dengan benar. Wahyu Allah itu dua saudara, wahyu umum dan wahyu khusus. Yang dimaksud dengan wahyu khusus adalah cara Allah menyatakan dirinya secara pribadi,
yaitu melalui firman yang diilhamkan Roh Kudus dan firman yang menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus. Dasar kita mengenal Allah adalah wahyu khusus. Wahyu khusus hanya diberikan pada mereka yang percaya. Seumpama saudara mengalami kebingungan atau mempunyai banyak pertanyaan karena mendengar atau banyak sumber, membandingkan penjelasan tentang Allah dari berbagai narasumber, maka saran Rosa adalah singkirkan kebingungan itu dengan cara memulai mengenal Allah sebagaimana Allah mengenalkan dirinya dalam Alkitab, firman yang tertulis, dan melalui firman yang hidup yaitu Yesus. Itu caranya saudara, selalu mengikuti apa yang diterangkan Alkitab. Saudara-saudara, kita akan secara bertahap mengenal tentang siapakah Allah. Yang pertama, mari kita baca dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, jelas ya saudara? Natur Allah adalah roh. Ini yang mendasar. Kalau mendengar atau kebetulan dengar ada orang yang tidak percaya bahwa Allah kita adalah roh, ya tidak usah berperang dengan ketidakpercayaannya. Tapi tetaplah mengakui dan percaya apa yang Alkitab jelaskan tentang diri Allah, dan beritakan apa yang Allah sendiri katakan mengenai dirinya, bahwa Allah itu roh. Sumbernya jelas, wahyu khusus, yaitu Alkitab, firman yang tertulis. Satu kali ada seorang muda seperti kalian ini sharing dengan Lose begini. Dia ngomong begini, ada temanku yang ajak debat, bahkan kami bertengkar. Lose bilang, loh kok gitu? Orang ini menjawab, iya loh, dia tanya tentang Allahnya orang Kristen, lalu tak jawab, terus dia nggak percaya. Katanya bukan, dia ngotot. Ya aku emosi sampai bertengkar, begitu ceritanya. Saudara, itu salah satu pengalaman dari seorang muda. Lalu Lose menjawab begini, ada 3, bahkan 4 orang bertanya itu. Yang pertama, dia bertanya karena ingin tahu. Jawaban kalau memang dia ingin tahu. Jawablah bahwa Allah itu roh. Sumbernya jelas kok, wahyu Allah, firman tertulis Alkitab. Lalu yang kedua, dia bertanya karena ingin membandingkan apa yang didengarnya selama ini dengan apa yang saudara ingin katakan. Ada kebingungan dalam dirinya. Nah ini yang kedua, dia bertanya karena itu. Rasul mengatakan dan mengajarkan pada kalian, jawaban Allah itu roh. Sumbernya jelas, firman Tuhan. Orang bingung itu kan karena tidak tahu sumbernya. Itu persoalannya sekarang. Lalu yang ketiga, dia bertanya bukan karena ingin jawaban, tapi sebenarnya ingin mengubah saudara. Nah ini hati-hati, orang ini tahu kok apa yang saudara yakini, dan orang ini ingin supaya saudara mengubah keyakinan saudara. Karena itu dia pakai jalan bertanya supaya tercipta komunikasi, dan dalam komunikasi itu menempatkan saudara pada tempat dan pandangan yang salah. Maka langsung menyatakan pada saudara, berhati-hatilah dan jangan pernah berhenti belajar firman Allah. Kalau saudara siap, hadapi. Kalau tidak, mundur dulu. Untuk apa mundurnya? Untuk belajar lagi, mempersiapkan diri lagi, dan saudara lebih mantap untuk menghadapi kesempatan yang akan datang. Dan yang keempat, saudara, dia bertanya bukan ingin jawaban, tapi ya cuma sekedar bertanya aja. Dan orang yang demikian itu hanya senangnya meramaikan suasana. Saran Rose, tinggalkan, jangan diladeni, karena dia memang tidak serius kok dalam bertanya. Sebab ujung-ujungnya hanya akan terjadi keributan, pertengkaran. Dan saudara perlu buka YouTube lagi, bagaimana tokoh-tokoh reform itu berapologetis dengan cara-cara yang bermartabat, bukan cara-cara yang bertengkar, bukan cara-cara yang barbar. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya Allah tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh bentuk, tidak dibatasi oleh waktu. Artinya Allah itu roh, Allah bukan materi. Karena Allah itu roh, maka Ia tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, tidak terbatas dan sempurna adanya. Tentunya kita akan bertanya begini, loh kok saya pernah baca ya di Yesaya 6 ayat 1 itu sepertinya Allah bisa dilihat. Ditulis begini saudara, dalam Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia,
Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bagaimana menjelaskan? Begini saudara jawabannya. Pernyataan Yesaya 6 ayat 1 itu tidak bertentangan dengan ajaran bahwa Allah adalah roh atau dengan bagian Alkitab lainnya, sebab yang dilihat itu bukan natur Allah, melainkan gambar wujud Allah, di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas dalam wujud dan bahasa yang bisa dikenal manusia. Contohnya begini, saudara, perhatikan kalimat ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lah kalau kita memahami secara literal, bagaimana mungkin Nabi Yesaya bisa melihat Tuhan yang besar itu mau ujung jubahnya saja memenuhi bait suci. Bait suci itu kan bukan kecil, besar sekali. Itu kan tidak boleh kita mengerti secara literal, gitu loh saudara. Sebab itu kita harus hati-hati di dalam memahami gaya bahasa yang dipakai manusia untuk melukiskan tentang Allah. Allah itu roh. Allah itu roh. Artinya apa? Yang kedua, Allah itu pribadi. Allah yang adalah roh itu juga menyatakan diri dalam pribadi yang dikenal manusia. Allah yang berpribadi itu mengenalkan dirinya dengan sebutan Bapa, Gembala, Raja. Bila Allah mengenalkan dirinya sebagai Bapa, berarti saudara dan saya adalah anak-anaknya. Bila Allah mengenalkan dirinya sebagai Gembala, maka hubungannya dengan saudara dan saya adalah domba-dombanya. Bila Allah mengenalkan dirinya sebagai Raja, maka kita adalah warga negara kerajaan sorga atau umatnya. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepada kita supaya kita tahu siapa diri kita di hadapannya. Persoalannya saudara, apakah kita saat ini sudah menempatkan diri sebagaimana yang Allah kehendaki? Sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya, sebagai umatnya. Cobalah untuk cek kembali di dalam diri saudara. Jangan cuek, jangan merasa tidak apa-apa jika saudara tidak berada pada tempat yang seharusnya. Yang berikutnya menggunakan kata ganti orang, di mana Allah membahasakan dirinya dengan kata aku, atau saat dia berfirman umatnya memanggil Allah dengan engkau atau iya atau dia. Nah, itu pribadi saudara. Dan yang ketiga, Allah mengenalkan sifat-sifatnya. Pribadi itu punya sifat, punya karakter saudara. Allah disebutkan dengan mengasihi, membenci dosa, berjalan, mendengar, melihat, berpikir dan sebagainya. Sekarang kita sudah tahu bahwa Allah itu roh, berarti menunjukkan dia berpribadi. Dengan demikian kita akan mengubah sikap kita yang salah terhadap Allah. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, kita ciptaannya. Haruslah kita hormat, haruslah kita memuliakan dia. Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Allah itu hidup. Kalau tadi Allah itu roh, sekarang Allah itu hidup. Hidup itu bukan materi saudara, tapi melebihi materi. Namun hidup itu benar-benar ada. Allah itu hidup. Kita harus tahu ini, harus ngerti ini. Kata hidup ini merupakan cara manusia untuk mengungkapkan bahwa Allah itu ada. Bukan cuma supaya kita tahu bahwa Allah itu ada, tapi adanya Allah, keberadaannya itu merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah yang hidup ini tidak berawal dan juga tidak berakhir, tidak dapat rusak, tidak dapat binasa, tidak dapat menjadi semakin baik atau berubah menjadi buruk. Tidak. Allah itu hidup. Allah bukan hanya hidup, tapi dia juga mengaruniakan hidup. Dan Allah pada waktu dulu, sekarang, dan selamanya sama. Saudara-saudara, saya jelaskan sampai di sini dulu. Lain kesempatan kita akan melanjutkan pengenalan tentang siapa Allah. Tapi yang mau lo ajarkan atau lo kasih tahu itu begini. Kalian sekarang tahu siapa Allah. Tapi kalau sekedar tahu saja, tidak ada gunanya. Yang benar itu harusnya direspon dengan iman. Bila merespon dengan iman, maka pengetahuan itu sangat berguna.
sebab berhubungan langsung dengan diri kita. Orang yang merespon dengan iman pasti akan menaati Allahnya. Pertanyaannya saudara, mengapa banyak orang tidak taat pada Allah? Apakah karena tidak tahu atau tidak mengenal Allah? Ternyata bukan. Banyak orang yang tahu, bahkan hafal bisa menjelaskan tentang Allah. Tapi mengapa tidak taat pada Allah? Jawabannya adalah karena tidak percaya, tidak beriman. Mari kita cek, apakah kita punya iman? Apakah saudara sudah benar? Allah membuat dirinya dikenal bagi kita dengan lebih terbuka melalui firman-Nya yang kudus dan ilahi. Sebanyak yang kita butuhkan dalam hidup ini untuk kemuliaannya dan untuk keselamatan dari miliknya. Kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara sehingga kebutuhan saudara akan Allah benar-benar tercukupi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan pada perhimpunan kami dan memberkati dengan firman-Mu. Dan bukakan batin kami sekalian sehingga pengenalan akan diri-Mu sangat berguna bagi perjalanan iman kami selama di dunia ini. Tambah-tambahkan iman kepada kami sekalian agar kami semakin mengenal-Mu, semakin takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.